kan Alarcom ini kan di-banned sama pemerintah Malaysia karena dianggap sebagai aliran sesat. Kalau itu nak kena kompromis, tak ada makna saya jadi Perdana Menteri. Pimpinan mesti beri contoh yang baik. Dan doktrin-doktrin mereka juga itu masih diterusin ke anggotanya di sana. Jadi di salah satu video gue yang kemarin, ada satu investor dari Malaysia yang komen gini nih. Ya ini setahu gue kasus ini nih emang lagi heboh ya di sana ya. Dan gak heran juga sih kalau jadi heboh, lu bayangin aja. Ada perusahaan besar yang punya image sangat islami, ternyata mereka tuh kena kasus pertidaksenonohan lah. Ngerti kan lu pertidaksenonohan apa kan? Ngerti dong. Dan yang bikin heboh lagi, walaupun perusahaan ini tuh punya image yang sangat islami, tapi dipercaya perusahaan ini tuh ada hubungannya sama satu sekte sesat di sana. Wah. Tapi emang awalnya gimana sih sampai kasus ini bisa kebongkar? Dan apa bener ini ada hubungannya sama sekte sesat? Tapi sebelum kita lanjut, gue mau cerita dikit nih. Jadi belakangan ini gue tuh lagi seneng banget. Soalnya gue baru nambah koleksi action figure gue. Wah. Nah yang bikin gue makin happy, gue tuh dapetin mainan ini tuh secara gratis loh. Atau lebih tepatnya gue tuh dibayarin sama cashback yang gue dapetin dari Shopback. Best. Kenapa gue bilang best? Ya kadang tuh kan kita suka nahan-nahan kalau mau belanja gitu kan. Antara nunggu diskon, nunggu gajian, atau nunggu promo. Gue dulu orangnya gitu banget tuh. Tapi sejak gue kenal aplikasi Shopback ini, tiap gue belanja online rasanya tuh malah jadi lebih tenang, malah jadi lebih hemat. Kenapa gitu? Soalnya gue belanja apapun di Shopback, itu pasti bakal dikasih cashback. Dan ya kayak yang gue ceritain tadi, itu cashback-cashbacknya yang gue kumpulin, itu akhirnya bisa gue cairin jadi uang tunai. Dan malah bisa bikin belanja gratis. Jadi gratis loh, gue jadi belanja gratis loh. Nih, mana HP gue? Nah ini nih. Nih, gue tunjukin nih saldo cashback gue ada berapa nih. Tuh, mantep kan? Jadi buat yang mungkin belum tahu Shopback ini apa, Shopback tuh semacam aplikasi pintu gerbang sebelum kita belanja online gitu. Yang bakal bikin kita dapat cashback tiap kali kita belanja. Nah, di aplikasi Shopback ini tuh ada lebih dari 700 merchant. Salah satunya tuh pasti ada yang jadi favorit lu tuh. Jadi mulai dari marketplace kayak Shopee, Tokped, Lazada, Blibli, terus merchant fashion kayak Zalora sama Uniqlo, terus merchant beauty kayak Watson, sampai merchant travel kayak Traveloka, Tiket.com, Agoda, Booking.com, Trip.com, dan banyak lainnya. Itu semuanya ada di sana. Dan gue yakin dari semua yang gue sebutin tadi, itu pasti ada salah satunya yang jadi favorit lu. Nah, enaknya lagi nih buat dapetin cashback dari Shopback, itu tuh kita bisa belanja apa aja, di toko mana aja, kapan aja, dan nggak perlu ada minimal transaksi loh. Dan nggak cuma sekali, cashbacknya tuh bisa kita dapetin berkali-kali. Pokoknya kita belanja apa aja, itu kita pasti dapat cashback tuh. Murah hati sekali ya. Ini langsung gue contohin deh cara belanjanya ya. Kita buka aplikasi Shopback nih. Oke. Ya, buat langkah pertama pastinya kalau lu belum punya aplikasi Shopback, ya lu download dulu tuh aplikasinya tuh. Linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, kalau udah lu install, jangan lupa lu masukin kode SB Sekolah. Langsung deh tuh lu bisa klaim bonus cashback 20.000 gratis. Dengan syarat lu daftar akun sama belanjanya di hari yang sama. Habis itu ya udah, lu tinggal buka aplikasi Shopback-nya dan lu pilih deh tuh mau belanja di merchant yang mana. Ambil contoh misalnya kita belanja di Tokopedia deh. Nah itu lu klik logo Tokped-nya, terus lu klik continue to app. Dan udah deh, lu tinggal belanja kayak biasa. Dan kalau udah lu check out, itu nantinya setelah transaksinya terverifikasi, itu cashback-nya bakal langsung masuk ke akun Shopback lu. Nah nanti kalau saldo cashback-nya udah banyak banget kayak gua gini nih, nah itu bisa lu cairin ke rekening lu, dipakai buat investasi lagi, atau bisa dipakai buat beli pulsa. Oh iya, ini gue punya tips nih. Biar lu cashback-nya dapetinnya makin banyak, lu coba belanjanya pas tanggal kembar gitu deh. Itu cashback-nya naiknya pesat banget loh. Kayak misalnya contoh di tanggal kembar, kapan ya? Ah, pas tuh besok tuh. Besok tanggal 10 kan? Nah, pas tuh 10-10 tuh besok tuh. Atau bisa juga di bulan depannya 11-11 atau 12-12. Ya pokoknya tanggal-tanggal yang gitu lah, yang kembar lah. Atau selain di tanggal kembar, lu juga bisa belanja pas pekan gajian Shopback. Tiap tanggal 25 sampai 27. Biar dapat cashback yang lebih banyak juga.
Nah, lu ikutin tuh cara gua itu, belanjanya tuh di tanggal-tanggal segitu. Kalau lu ikutin, gue jamin lu bisa belanja sambil dapat cashback. Terus cashbacknya bisa jadi uang. Dan ingat sekali lagi, buat para investorku tercinta yang belum pada punya aplikasi Shopback, ingat, tenang, pokoknya lu bisa dapat bonus cashback gratis senilai 20.000 hari ini juga. Gimana caranya tuh? Caranya gampang nih, gue ingetin lagi nih. Lu tinggal download Shopback dari link yang ada di deskripsi box di bawah ini. Nah, kalau udah ya tinggal lu masukin tuh kode SB sekolah. Dan langsung tuh lu klaim bonus cashback 20.000 gratis. Dan ingat, download, langsung daftar akun dan belanja di hari yang sama. Gimana? Mantep kan? Mantep dong. Pokoknya ingat, belanja sambil ngumpulin cashback dan cashbacknya jadi uang tunai ya cuma di Shopback. Belanja kapan aja, di merchant mana aja, berapapun nominalnya, pasti dapat cashback di Shopback. Apa gua belanja dulu ya? Mana ya tadi HP ya? Belanja dulu lah. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas skandal GISB Holdings, perusahaan besar Malaysia yang dipercaya jadi kedok sekte sesat di sana. Di Learning by Googling. Oke, jadi sekarang di Malaysia tuh lagi rame kasus perusahaan konglomerat yang kena skandal. Dan skandalnya ini macem-macem ya, dari mulai pertidaksenonohan tadi, kekerasan, penipuan, sampai perdagangan manusia. Ini berasa kayak kasus PDD versi Pak C ya. Iya, jadi perusahaan yang namanya Global Ikhwan Services and Business Holdings ini, atau yang biasa disebut GISB ini, di tanggal 11 September 2024 kemarin, mereka tuh digerebek polisi karena adanya laporan. Khususnya di sini laporan soal tindak tidak senonoh dan kekerasan terhadap anak-anak di sana. Ditambah juga dari sejak lama banyak yang yakin kalau perusahaan ini adalah pengikut aliran sesat. Wah. Dan skandal ini akhirnya jadi makin ramai dan ke-blow up, soalnya GISB ini tuh terkenal banget, terutama di Malaysia, di negara yang jadi pusat bisnisnya. Kalau menurut The Star disebut, GISB itu didirikan di tahun 1997 oleh Asyari Mohamad. Dan sebelum ngediriin GISB pun, Asyari itu basicnya tuh emang udah terkenal dan punya banyak pengikut. Pengikut dari Al-Arqam, organisasi dia sebelumnya. Nah, ini tolong diingat nih soal Asyari Mohamad sama Al-Arqam ini nih. Nanti di belakang bakal kita bedah lagi soalnya. Tapi ya sekarang kita fokus dulu ke GISB-nya ya. Asyari Mohamad was born on October 30th, 1937 in Kampung Piling, Rembau, Negeri Sembilan. In 1968, Asyari established Al-Arqam, later linked to deviant teachings. Nah, masih menurut The Star, GISB ini tuh adalah perusahaan induk dari 25 anak perusahaan yang kesebar di 20 negara. Termasuk Indonesia, Brunei, Thailand, Arab, Turki, Prancis, Inggris, Australia, dan ya masih banyak lagi lah. Emang bisnis mereka tuh apa? Jadi bisnisnya GISB ini tuh dibagi ke dalam 7 sektor dan 51 departemen. Jadi ya bener-bener variatif banget tuh sumber duitnya tuh. Mulai dari restoran, toko, supermarket, pertanian, travel, catering, I.O, konsultan, ya macem-macem lah. Makanya perusahaannya juga kan jadi perusahaan yang kaya banget. Ya sumber cuannya dari mana-mana gini. Oh iya, nggak cuma kaya, GISB ini mereka tuh jadi perusahaan syariah yang ngakunya pakai prinsip-prinsip Islami yang dipegang kuat. Makanya semua anggota perusahaan ini, mulai dari pemimpinnya sampai pegawainya, semuanya tuh agamis banget. Dan karena agamis inilah makanya selain berbisnis, GISB juga tuh ngebuka semacam kayak welfare house gitu. Kayak semacam rumah kesejahteraan atau ya rumah amal gitu lah, yang isinya tuh anak-anak yang kesebar di berbagai tempat di Malaysia. Ya mungkin ini rumah-rumah ini tuh mirip-mirip kayak panti asuhan, tapi bukan panti asuhan juga, tetap beda. Kenapa beda? Soalnya kalau panti asuhan tuh kan buat anak-anak yatim piatu kan. Nah kalau anak-anak di rumah-rumah ini tuh kebanyakan orang tuanya tuh masih pada ada. Dan selama belasan tahun berdiri, udah banyak banget nih anak-anak yang masuk dan keluar dari rumah-rumah ini. Dan selama itu entah udah berapa banyak tuh korban yang dibikin trauma di sana. Kenapa trauma? Soalnya kalau menurut kepolisian dari tahun 2011 tuh sebenarnya udah ada laporan-laporan yang masuk yang berkaitan dengan rumah-rumahnya GISB ini. Disebut totalnya dari tahun 2011 ke tahun 2024 tuh ada sekitar 41 laporan. Tapi ya entah kenapa nggak pernah ada satupun yang diusut tuh.
Makanya setelah kasusnya sekarang rame, banyak tuh warga Malaysia yang jadi sebel sama kepolisian. Mereka mikirnya, ini kenapa baru gerak sekarang sih? Padahal kan udah ada laporan dari 2011. Padahal kan ini bisa dicegah dari lama kalau gini caranya. Kenapa baru sekarang nih? Dan terkait masalah ini, pihak kepolisian bilang kalau selama ini mereka tuh bukan ngediemin. Mereka tuh lebih ke masih ngumpulin informasi. Makanya belum bisa gerak. Ya. Percaya saya Pak Polisi, percaya. Butuh 13 tahun buat ngumpulin informasi. Mantap. Selangor Menteri Besar Amiruddin Syari has explained the delay in exposing Global Equine Services and Business Holdings and their activities in the state. He said the company had changed its tactics by shifting to business ventures and limiting their activities to family members. Dan akhirnya di tanggal 11 September 2024 kemarin, mulai deh tuh ada penggerebekan ke welfare house-nya GISB dengan tujuan nyelamatin anak-anak di sana. Dan ternyata apa yang ditemuin sama kepolisian di sana tuh bener-bener bikin emosi loh. Emang polisi nemuin apa? Kalau menurut Malay Mail, di hari itu, kepolisian Malaysia tuh ngegerebek 20 welfare house yang dimilikin sama GISB. Dan dari tempat-tempat itu, polisi nyelamatin 402 anak-anak berusia antara 1 sampai 17 tahun. Yang banyak di antara mereka nunjukin tanda-tanda tindakan tidak senonoh dan kekerasan fisik. Terus selain nyelamatin anak-anak, polisi juga ngeringkus 171 pengurus dan guru-guru di sana. Tapi 12 di antara pengurus-pengurus itu mereka masih dianggap anak-anak tuh karena belum 18 tahun. Makanya mereka akhirnya nggak diselidikin walaupun udah jadi pengurus. Tapi selain 12 orang itu, sisanya ditahan semua tuh. Dan mirisnya nih, selama pemeriksaan kesehatan, Inspektur General of Police Malaysia, Tan Sri Razaruddin Hussein, bilang kalau dari 402 anak-anak tadi, 95,5%-nya tuh terbukti ngalamin kekerasan fisik. Mereka pernah dipukul, dicambuk pakai rotan, bahkan sampai pernah ditempelin logam panas di kulit mereka sebagai bentuk hukuman. Terus selain itu, 13 anak laki-laki yang umurnya masih awal belasan tahun, bahkan beberapa ada yang masih di bawah 10 tahun, itu mereka tuh pernah gimana ngomongnya nih ya? Lu tahu soto pakai mie kan? Nah, itu mereka tuh pernah digituin sama guru dan pengurus mereka. Anjir, emosi anjir. Dan yang bikin lebih emosi lagi, anak-anak ini juga tuh pada disuruh buat ngelakuin hal yang sama ke teman mereka sendiri. Ya, jadi guru-guru dan para pengurus ini, mereka tuh pada nyuruh anak-anak yang harusnya mereka urus dan ayomi buat melakukan hal nggak senonoh gitu sambil mereka tontonin. Pengen nampol, ya Allah. Terus kalau menurut The Diplomat, di tanggal 23 September 2024 kemarin, polisi berhasil nyelamatin 187 anak-anak lagi di lokasi GISB yang lain. Dan di situ mereka ngeringkus 156 tersangka baru. Dan selain didakwa karena kasus pertidaksenonohan tadi, ada juga yang didakwa karena kasus kekerasan, doktrinisasi, penipuan, perdagangan manusia, intimidasi, dan pengajaran aliran sesat. Dan aliran sesat yang dimaksud di sini tuh ya Al-Arkom tadi, yang dibangun sama Asyari Muhammad tadi. Orang yang sama dengan yang ngediriin GISB. Ini ngeri juga nih nyambung-nyambungnya nih. The fourth round of operations began on Saturday. More than 150 individuals linked to Global Equine Services and Business Holdings were arrested during the weekend raid. Oke, sekarang kita ke Al-Arkomnya. Kalau menurut Benar News, Al-Arkom tuh didirikan di tahun 1968 oleh Asyari Muhammad. Dan sebenarnya basicnya Al-Arkom sama GISB itu sama ya, sama-sama bergerak di bidang bisnis dan syiar Islam. Tapi terus di tahun 1994 kan Al-Arkom ini kan di-banned sama pemerintah Malaysia karena dianggap sebagai aliran sesat. Kenapa dianggap sesat? Jadi gini, kalau menurut New Straits Times, Al-Arkom tuh mereka tuh punya desa mereka sendiri yang ditempatin sama para pengikutnya. Jadi mereka kalau sekolah, ngaji, belajar agama, atau apapun itu, pokoknya bener-bener harus dilakukan di desa mereka itu. Terus Al-Arkom juga tuh dulu tuh mereka tuh punya bisnis, ya mirip-mirip kayak GISB lah, walaupun ya mungkin nggak sebesar GISB. Tapi tetap mereka punya bisnis yang bisa menjangkau banyak orang dan banyak pengikut. Disebut totalnya ada lebih dari 60.000 orang yang jadi pengikut Al-Arkom. Dan semua membernya itu mereka loyal banget tuh, setia banget ke Asyari. Terus kenapa dianggap sesat?
Soalnya disebut Asy'ari ini, dia tuh ngeklaim kalau dia adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Makanya dia mewajibkan pengikutnya buat manggil dia dengan nama Syekh Abuya Iman Asy'ari Muhammad At-Tamimi atau pendeknya Syekh Abuya. Terus kalau menurut Kedah Islamic Affairs Department disebut, Asy'ari juga bilang kalau dia tuh bisa nyembuhin segala penyakit. Soalnya tiap dia beraksi ngobatin orang, Nabi Muhammad dan 4 khalifah Khulafaur Rasyidin itu pasti hadir dan ngebantu dia secara spiritual. Makanya orang yang dia bantu itu pasti sembuh tuh. Terus selain itu dia juga pernah bilang dia bisa tahu siapa-siapa aja yang nantinya masuk surga atau neraka. Cuma dengan ngeliat orangnya. Ini keren banget sih. Punya kisi-kisi surga neraka loh. Gila. Terus dia juga pernah bilang kalau dia tuh punya kekuatan magis yang bisa ngelawan para penentangnya. Ya intinya dari omongannya sih jangan macam-macam sama dia lah. Soalnya backingan dia kan Nabi Muhammad dan 4 khalifah langsung kan. Jadi ya hati-hati nih. Asy'ari Muhammad is known to his followers as Abuya, father of fathers. According to the government, his was an extremist cult. Tapi ya walaupun dia ngakunya sakti banget, tapi yang jadi keresahan pemerintah Malaysia tuh bukan soal kekuatan Asy'ari atau dia punya hubungan sama Nabi dan 4 khalifah. Bukan itu. Yang jadi kekhawatiran tuh dia nih jago banget ngedoktrin orang. Sampai pengikutnya semuanya percaya banget sama dia dan mau ngelakuin apa aja buat dia. Ya kalau udah fanatik gini kan bahaya banget kan. Disuruh apapun sama Asy'ari pengikutnya pasti mau loh. Makanya waktu Asy'ari ngeganti hukum poligami dari yang sebelumnya boleh punya 4 istri dengan syarat bisa berlaku adil dan mampu secara fisik maupun ekonomi, diganti sama dia jadi boleh punya istri 4 tanpa syarat apapun, itu pengikutnya langsung berpegang sama omongan dia itu tuh. Nah sejak itu, saat itu, kalau menurut Kementerian Agama Malaysia, jadi banyak tuh orang yang poligami yang nggak minta izin ke Kementerian Agama. Ya, nggak usah minta izin ke Kementerian Agama, minta izin ke istrinya juga enggak. Makanya gara-gara ini anggota Al-Arkom tuh istrinya pada banyak tuh. Dan anaknya ya udah pasti banyak juga. Dan di aliran mereka, kalau mau nikah lebih dari 4 kali juga boleh. Asalkan harus cerai dulu sama salah satunya. Biar yang satu tetap cuma 4. Dan karena ini juga lah makanya Asy'ari sendiri, dia tuh punya 40 anak dari 5 istri berbeda. Oke. Dan terus yang bikin pemerintah Malaysia khawatir juga, di tahun 1993, Asy'ari tuh ngumumin kalau dia nggak akan ngikut lagi sama pemerintah Malaysia. Dia mau bikin pemerintahannya sendiri. Ini berani amat ya. By 1993, his ambitions had grown. Asy'ari reportedly sought to overthrow the government and establish his own. By 1994, Al-Arkom was considered as dangerous as the communists. Dan walaupun akhirnya Al-Arkom ini dibanet, tapi Asy'ari sendiri dia tuh nggak pernah dipenjara loh. Ditangkap iya, pergerakannya dibatasi iya, tapi dia tuh nggak pernah sampai dikurung gitu, nggak pernah sampai dipenjara gitu. Makanya ya dia bisa dengan bebas kan ngebikin GISB di tahun 1997-nya. Dan setelah Asy'ari meninggal di tahun 2010, GISB tuh lanjut dipegang sama anaknya. Nah, kalau menurut Sinar Daily, waktu Welfare House GISB tadi digeledah sama polisi, itu ditemuin banyak pamflet, buku-buku, dan materi-materi lain yang berkaitan dengan ajaran Al-Arkom. Beberapa benda malah sempat dibakar tuh sama pengurus GISB tuh, buat ngilangin bukti. Tapi ya dari sini aja kan sebenarnya udah sangat terbukti kan, kalau selama ini Al-Arkom yang udah dibanet, itu ternyata masih terus dilanjutin sama GISB. Dan doktrin-doktrin mereka juga itu masih diterusin ke anggotanya di sana. In 2004, he was finally released and allowed to return home to Selangor. Since then, entities such as Rufaka and Global Equine Syndrome Berhad GISB have been linked to alleged efforts to revive the group. Nah, kalau menurut Al Jazeera, banyak anak-anak yang ditaruh di welfare house GISB itu justru adalah anak-anak dari anggota GISB-nya sendiri. Iya, jadi kayak yang gue bilang sebelumnya, anggota Al-Arkom tuh kan istrinya kan pada banyak kan, dan anaknya ya juga ikutan banyak. Dan hal ini berlaku juga di GISB, karena ya mereka masih satu aliran kan ternyata kan. Nah, kalau ada anggota GISB yang nggak sanggup ngidupin anak-anaknya, ya itu anak-anaknya bakal ditaruh atau kasarnya dibuang ke welfare house tadi. Misalnya nih, contoh nih, ada anggota GISB yang punya anak 9. Tapi ternyata dia cuma sanggup ngidupin 2. Nah, itu berarti 7 anaknya itu bakal ditaruh di welfare house tadi.
Ini enak amat bapaknya ya. Dan gilanya nih, kalau menurut polisi, waktu orang tua dari anak-anak ini ditanyain, banyak dari mereka yang nggak ngaku kalau itu adalah anak-anaknya mereka. Jadi pada denial semua. Ini miris banget ya. Kebayang gak lu, saking udah terdoktrin sama ajarannya, para orang tua ini sampai tega naruh anak-anak mereka di tempat yang mereka sendiri tahu kalau di sana tuh banyak kasus kekerasan dan pertidaksenonohan. Terus sekalinya ditanya ini anaknya apa bukan, pada nggak ngaku lagi. Gila. Duh, emosi banget gue, gila. Oh iya, kalau menurut Reuters, waktu berita penggerebekan ini keluar, awalnya GISB tuh ngebantah semua kasus yang berhubungan sama mereka loh. Jadi kasus-kasus kekerasan, pertidaksenonohan, perdagangan manusia, itu semuanya dibantah sama mereka. Bahkan GISB juga bilang kalau welfare house yang lagi rame itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan GISB. Rumah-rumah itu pokoknya itu bukan bagian dari GISB. Tapi terus beberapa hari kemudian setelah rutin ngebantah, kepala eksekutif GISB akhirnya dia ngaku dengan bilang, memang benar ada 1 atau 2 kasus mie pakai soto. Tapi kan itu tidak semua. Kenapa harus digeneralisir begini? Pak, gini Pak. Ini 1 kasus aja tuh hitungannya udah parah loh. Apalagi terus dari hasil pemeriksaan kesehatan kan disebut ada 13 korban kan. Nah ini yang 12-nya Bapak nggak ngakuin nih. Nah itu lebih parah lagi loh kalau bener loh. Aduh. Dan sampai sekarang pengusutan skandal GISB ini masih terus berlanjut nih. Sampai-sampai Perdana Menteri Malaysia sendiri, Anwar Ibrahim, dia sampai bilang, kalau sampai masalah GISB ini berakhir damai atau ada kompromi hukum, itu artinya saya tidak berguna dalam melaksanakan tugas saya sebagai Perdana Menteri. Nah kalau udah gini sih ini harusnya tegas nih ya. Dan semoga kalau udah terbukti 100%, semoga semua yang terlibat tuh bisa dihukum dengan setimpal. Amin. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah GISB ini merupakan bagian dari aliran sesat atau enggak? Yang mana nih? Silakan komen. Satu perkara yang saya tegaskan. Kita tidak tolerate any excesses. Tender mesti dilakukan. Tidak lagi negotiated tender. I will not concede. Kalau itu nak kena compromise, tak ada makna saya jadi Perdana Menteri. Pimpinan mesti beri contoh yang baik. Oke, sekian Lereng Googing kali ini tentang skandal GISB Holdings Malaysia. Ya, kalau lo merevisi kayak gue ada salah, atau lo mau nanya atau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku